Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya, Sayem dari SD Negeri Klumpris 1 Nusa Wungu, dan rekan saya Nuri Prihartati dari SD Negeri Selarang 05 Sugian. Saya dari TK Masitah 03 Kaumatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu Sayem. Bagaimana kabar Bu Ambar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Sayem? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Bu Ambar akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu Ambar ya? Iya. Dan Bu Ambar jadi coachingnya ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ya, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Ambar? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coachee dan coach juga ya, akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bu Ambar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Ambar sampaikan. Oh ya nih Bu Ambar, nanti jangan lupa ya dalam melakukan coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya itu ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih ya Bu Ambar, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Ambar? Iya boleh Bu. Oke, untuk yang pertama ini ya, kompetensi apa yang ingin Bu Ambar kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ambar. Jadi Bu Ambar ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Ambar ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Terus ini di antara ketiganya kira-kira yang lebih spesifik yang akan dikembangkan untuk observasi ini apa ya Bu Ambar ya? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu apa ya? Yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 hal dalam hal ini ya Bu Ambar ya, yang akan dikembangkan yang lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Bu Ambar, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya sih kalau ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik.
Oke, jadi itu ketercapaiannya saat Koci sudah menemukan sendiri atas solusi dan permasalahannya ya Bu Ambar ya. Iya. Ya, oke. Baik, Bu Ambar terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Ambar melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Ambar ya. Iya Bu. Ya, sekarang silakan Bu Ambar melakukan proses coachingnya ya, dan selamat melakukan proses coachingnya. Iya. Assalamualaikum Bu Nuri. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Ambar. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Ambar? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Bu Nuri? Katanya ingin menyampaikan sesuatu ya? Betul Bu Ambar. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi begini Bu, tahun ini saya mengajar di kelas 6. Saya merasa kesulitan menghadapi salah satu murid saya yang tidak fokus mengerjakan tugas. Dia sering membuat ulah dan mengajak teman-temannya ngobrol atau bercerita. Oh, jadi ada salah satu murid Bu Nuri yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan akhirnya mengganggu murid-murid yang lain. Betul Bu, itu. Lalu apa yang ingin Bu Nuri inginkan dari obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar anak tersebut bisa fokus dan mengerjakan tugas dan teman-teman yang lain tidak terganggu Bu. Jadi Bu Nuri menginginkan agar anak tersebut bisa fokus sehingga tidak akan mengganggu teman-teman. Begitu ya? Ya Bu, itu. Kalau begitu saya jadi ingin tahu bagaimana kondisi siswa tersebut. Coba jelaskan secara rinci. Anak tersebut sebenarnya punya kemampuan di atas rata-rata. Dia cepat menangkap pelajaran yang saya terangkan. Tetapi ketika diberi tugas secara mandiri, dia tidak bisa fokus. Dia berjalan-jalan dan mengganggu temannya yang lain yang sedang mengerjakan Bu. Jadi menurut Bu Nuri anak tersebut sebetulnya bisa dan mampu mengikuti pelajaran. Ya, tepat Hanya sekali. saja sulit berkonsentrasi karena Iya. ingin bercerita terus dengan temannya. Iya Bu, kayak gitu anaknya Bu. Menurut Bu Nuri agar siswa tersebut bisa konsentrasi penuh, apa yang bisa Bu Nuri lakukan? Nah, mungkin pertama saya ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran saya. Yang kedua, saya ingin menerapkan budaya positif Bu. Menarik sekali. Menurut saya sangat bagus Bu Nuri. Tapi menurut Bu Nuri kompetensi sosial emosional apa yang akan Bu Nuri terapkan dalam pembelajaran? Ya, sepertinya saya ingin mengintegrasikan dua kompetensi, yaitu kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri Bu. Menurut Bu Nuri, cara apa yang bisa dilaksanakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Nah, pada kegiatan pendahuluan, anak-anak disuruh menempelkan emoticon yang menggambarkan perasaan mereka pada roda emosi yang saya buat Bu. Sangat bagus Bu Nuri. Untuk penerapan kompetensi manajemen diri, apa yang akan Bu Nuri lakukan? Ya, saya akan menggunakan teknik stop agar anak punya waktu untuk menstabilkan perasaan serta emosi mereka. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka, apa yang dirasakan di hari tersebut, sehingga anak bisa menceritakan keluh kesah mereka, bercerita dan mendapat tanggapan dari saya. Harapannya anak tersebut bisa fokus menyelesaikan tugas karena sudah saya beri ruang untuk bercerita Bu. Bagus sekali Bu Nuri. Untuk budaya positif di sekolah bagaimana? Sebenarnya saya sudah ada keyakinan kelas, namun belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan. Jadi saya akan merevisi dengan menambahkan beberapa nilai yang membuat anak
tersebut meyakini bahwa mengganggu teman bercerita saat diberi tugas dapat mengganggu dan akhirnya tugas-tugas tertunda. Selain itu saya akan melaksanakan segitiga restitusi. Dari obrolan kita tadi saya coba merangkum bahwa untuk membuat anak yang sulit fokus dan berkonsentrasi, Bu Nuri akan mengatasinya dengan beberapa cara, yaitu mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan membuat roda emosi, memberi ruang kepada anak untuk bercerita pengalamannya di awal pembelajaran, merevisi keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dari beberapa rencana tersebut, yang manakah yang akan Bu Nuri laksanakan terlebih dahulu? Saya rasa hal itu tidak membutuhkan waktu lama, Bu, sehingga saya akan melaksanakan sekaligus, Bu. Luar biasa. Menurut Bu Nuri, siapa yang dapat membantu melaksanakan rencana tersebut? Karena hal ini berhubungan dengan murid di kelas saya membutuhkan bantuan dari semua murid saya. Semua murid akan bekerja sama membuat roda emosi, bersama-sama merevisi keyakinan kelas, agar nanti anak dapat menyadari nilai dan perannya di kelas, bisa berpartisipasi aktif, serta berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas yang telah direvisi. Menurut Bu Nuri, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Untuk membuat anak yang sulit fokus dan berkonsentrasi, saya bisa membuat roda emosi, mempraktikkan teknik stop, memberi ruang pada anak untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak sudah tidak terpancing untuk ngobrol dulu saat pembelajaran. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10 ya, nilainya kira-kira kondisi sekarang anak-anak itu pada di level berapa ya Bu Nuri? Kalau bisa dinilai, ini misal mungkin saya menilai diri sendiri saja, Bu. Karena untuk menilai anak-anak juga kan berbeda-beda. Kalau misalnya saya bisa menilai diri sendiri, mungkin dari skala 1 sampai 10, saya berada di skala 6 sepertinya. Kenapa saya bilang di skala 6? Karena memang saya juga merasa belum optimal untuk menuntun murid-murid lebih fokus. Saya berusaha membimbing dan memotivasi dengan selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan membuat roda emosi, mempraktikkan teknik stop, memberi ruang kepada anak untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak sudah tidak terpancing untuk ngobrol saat pembelajaran, Bu. Kapan Bu Nuri akan mulai menerapkannya? Besok saya akan mulainya, Bu. Bagus sekali. Sepertinya Bu Nuri sudah ada titik temu dan mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Nuri ya. Baiklah, kita akan ngobrol lagi setelah Bu Nuri sudah melaksanakan semua rencana tadi ya. Terima kasih Bu Ambar sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya di kelas, yaitu mengatasi murid yang sulit fokus dalam pembelajaran dan senang sekali bercerita di saat pembelajaran, Bu. Dengan senang hati Bu Nuri, senang sekali bisa berbagi. Terima kasih Bu Ambar. Ya, sama-sama. Baik Bu Ambar, bagaimana tadi hasil dari coachingnya ya? Sudah berjalan dengan lancar Bu Ambar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan lancar dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi ya Bu Ambar, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ambar. Pertanyaan yang pertama nih ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Ambar? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alutita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Bu Ambar. Jadi Bu Ambar sudah berhasil ya Bu Ambar ya? Sudah
sudah berhasil melakukan proses coaching dengan sudah sesuai dengan alutsista. Nah, sekarang yang sudah saya amati tadi ya, ada beberapa catatan nih. Bu Ambar tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alutsista, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Ambar juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya yang dilakukan. Dan juga Bu Ambar sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Ambar, saya tadi juga sudah mendengarkan ya Bu Ambar ya, percakapan Bu Ambar dengan coaching itu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bu Ambar itu sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Ambar juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sudah dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching luar biasa. Apa yang Ibu Ambar sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Dan mudah-mudahan ya sukses ke depannya dan diberi kemudian lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oke, boleh pertanyaan satu lagi nih ya Bu Ambar ya? Boleh Bu. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu Ambar? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alutsista lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Bu Ambar sudah luar biasa sekali bisa jadi Bu Ambar akan mendalami lagi ya alutsistanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu Ambar, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alutsista, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Ambar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sayem. Waalaikumsalam Bu Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Nuri sendiri? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Sayem, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, iya boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, sepertinya apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi ya Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu menginginkan
mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu. Ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kehadiran penuh atau present, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan untuk Ibu melakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan itu ya, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu dalam hal ini Bu yang akan dikembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator kecapeannya itu apa? Saya sih kalau ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini ya Bu ya, yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut, dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu. Baik, jadi itu ketercapaiannya saat coach sudah menemukan sendiri atas solusi permasalahannya ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu. Iya Bu, siap Bu. Silakan Ibu lakukan proses coaching ya. Iya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu Sayem, selamat siang juga. Terima kasih ya Bu Ambar sudah meluangkan waktu siang ini. Ya, sama-sama Bu Sayem. Kita akan coaching sebentar ya Bu Ambar ya. Bu Ambar pengen ngomongin apa ya siang ini? Aku pengen ngomongin soal pengelolaan kelas nih. Saya bingung kenapa ya setiap pembelajaran berlangsung anak-anak pada berisik saja, bicara sendiri. Sepertinya anak-anak tidak fokus pada pembelajaran. Gimana sih caranya supaya anak bisa fokus pada saat pembelajaran? Oke, jadi Bu Ambar ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Gimana caranya supaya anak-anak fokus pada pembelajaran, gitu ya Bu Ambar ya. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Ambar dapetin nih dari percakapan kita ini? Aku pengen apa ya? Jadi aku pengen anak-anak bisa fokus pada saat pembelajaran sehingga materi tersampaikan dengan baik dan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan senang. Oke, anak-anak fokus pada saat pembelajaran dan tentunya menyenangkan bagi anak-anak ya. Iya Bu Sayem. Oke, jadi gimana caranya supaya anak-anak bisa fokus pada pembelajaran dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, gitu ya Bu Ambar ya? Iya, betul. Oke, dari pengamatan Bu Ambar nih, apakah satu kelas itu tidak fokus semua atau hanya beberapa anak saja ya? Ya, sebagian besar memang anak-anaknya tidak fokus. Ada sih beberapa anak, paling 1 atau 3 anak yang fokus pada saat pembelajaran. Oh, jadi hanya 1, 2, atau 3 anak yang fokus. Tapi sebagian besar anak-anaknya tidak fokus, gitu ya? Ya, begitu. Oke, menurut Bu Ambar, ciri-ciri anak yang fokus pada pembelajaran itu seperti apa sih ya? Pada saat anak-anak benar bisa dan jadi gampang diganggu. Kadang anak muda terganggu. Kalau anak-anak lagi fokus, meskipun ada sesuatu yang menyebabkan gangguan, tapi anak-anak tidak terganggu gitu saat anak-anak lagi fokus. Oh, jadi kalau anak-anak lagi fokus, anak-anak tidak gampang diganggu, gitu ya Bu Ambar. Kalau idealnya seperti itu ya, apa yang sekarang yang mungkin membuat anak-anak nggak bisa fokus?
apa yang biasanya mengganggu anak-anak ya? Ya mungkin bosan mendengarkan gurunya. Ya biasanya asik bermain sendiri dengan temannya. Oke, bosan mendengarkan guru dan asik bermain dengan temannya gitu ya. Mungkin ada lagi yang membuat anak-anak tidak fokus, Bu Ambar. Apa ya? Ngantuk kali ya. Oke, jadi yang membuat anak-anak tidak fokus pada saat pembelajaran, di samping bosan mendengarkan guru, terus asik bermain dengan temannya juga karena ngantuk gitu ya. Ya, Oke, kalau sekarang biasanya itu ya, kalau terjadi kejadian yang seperti tadi, anak bosen, asik bermain, ngantuk, biasanya apa Bu Ambar reaksinya? biasanya saya peringatkan untuk memperhatikan kembali. Misal dengan berkata, ayo Nana perhatikan penjelasan Bu Guru. Anak-anak fokus sebentar dan setelah itu bisik lagi. Jadi dengan menyuruh memperhatikan kembali. Kemudian ada lagi yang Bu Ambar lakukan agar anak kembali memperhatikan atau fokus pada pembelajaran. Pernah sih dengan kayaknya apa ya, yel-yel sambil tepuk tangan. Kalau aku lihat memang anak-anak menjadi lebih senang dan lebih semangat. Oh, jadi dengan yel-yel sambil tepuk tangan, gitu ya, anak-anak menjadi lebih senang dan bersemangat. Iya, ya begitu. Ini tentang fokus pada saat pembelajaran ya, Bapak. Kalau menurut Bu Ambar, kalau menilai ya antara level 1 sampai dengan 10, kira-kira anak-anak sekarang ini berada di step berapa ya? Kayaknya beragam ya. Ada yang di angka 5, ada sih yang di angka 6, tapi hanya 1, 2, paling 3 anak. Yang lain atau kebanyakan di angka 5. Ya rata-rata 5 lah dari 30 anak di kelas saya. Karena rata-rata anak susah fokus pada saat pembelajaran. Oh, jadi satu kelas Bu Ambar ada 30 anak. Ya betul. Dan anak-anak dalam fokus pembelajaran sekarang rata-rata berada di step 5 gitu ya. Terus paling tidak Bu Ambar pengennya lihat di level berapa ya? Paling tidak pengennya di level 8 kali ya. Terus apa yang bisa Bu Ambar lakukan untuk ya setidaknya membantu anak-anak untuk fokus pada pembelajaran? Apa ya? Ya seperti tadi, yel-yel, tepuk tangan, atau mungkin di setiap pembelajaran diselingi semacam ice breaking. Apa yang membuat anak fokus dan senang, mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan kali ya. Oke, dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak akan mudah fokus gitu ya. Ya begitu. Ini menurut Bu Ambar, bagaimana sih caranya supaya pembelajaran jadi menyenangkan sehingga anak-anak bisa fokus pada pembelajaran? Mungkin dengan memahami karakter anak, dengan berkomunikasi dengan mereka, sehingga ada kedekatan kali ya. Dan anak seusia mereka, usia SD, masih ada rasa ingin bebas. Mungkin bisa diterapkan metode role play atau metode bermain peran, diskusi, dan juga menggunakan alat peraga yang menarik yang membuat anak aktif dalam pembelajaran dan diselingi dengan ice breaking seperti stop, yel-yel penyemangat atau berbagai ice breaking kali ya. Oke, berkomunikasi dengan mereka, jangan menggunakan metode role play, diskusi atau yang lainnya, menggunakan alat peraga dan diselingi ice breaking gitu ya Bu Ambar ya. Ya, atau mungkin dengan metode-metode lainnya kali ya, yang membuat anak aktif dalam pembelajaran. Mungkin juga dengan menggunakan video pembelajaran apa ya? Oh, dengan metode bervariasi gitu ya, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anak. Iya, begitu. Terus
kapan kira-kira Bu Ambar akan melakukannya? Ya kira-kira dalam minggu inilah. Secepatnya saya akan melakukannya. Oke, dalam minggu ini ya. Ya betul. Oke, boleh bertanya lagi nih Bu Ambar. Apa yang Bu Ambar dapatin dari sesi kita ini? Yang saya dapatkan dari sesi ini, yang awalnya saya kan bingung ya, saya harus bagaimana untuk di akhir ini. Saya sudah tahulah apa yang harus saya lakukan supaya anak fokus pada pembelajaran dengan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu menggunakan metode bervariatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, diselingi dengan ice breaking, misalnya teknik stop, yel atau yang lainnya. Maksudnya ice breaking yang bervariasi juga kayak gitu Bu Sayem. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar lagi cerita-cerita dari Bu Ambar bagaimana anak-anak di kelas pada saat proses pembelajaran. Oke, makasih banyak banget nih ya Bu Ambar ya. Makasih juga Bu Sayem. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Ambar ya. Ya, makasih. Baik, Bu Sayem. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Sayem. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Sayem sudah berhasil ya Bu. Nah, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Sayem tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, terus kemudian Bu Sayem sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya yang dilakukan, dan juga Bu Sayem sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu, boleh? Boleh Bu. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yang ingin saya dalami, yaitu memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Ambar. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ambar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Nuri nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Nuri? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Nuri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi yang Bu Nuri inginkan itu mengembangkan 3 kompetensi itu ya, gitu ya Bu Nuri Iya, ya, iya, Bu. yang terdiri dari kehadiran penuh atau passion, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, Iya. dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, iya Bu. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan untuk melakukan observasi? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif. Mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang dalam hal itu yang akan dikembangkan oleh Bu Nuri yaitu spesifik, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira itu Bu Nuri indikator ketercapaiannya apa tuh? Saya sih kalau ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik. Jadi ketercapaiannya saat coaching sudah menemukan sendiri atas solusi atau permasalahannya ya Bu. Iya, ya Bu. Baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu Nuri melakukan proses coaching dengan coachnya dengan baik, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Pasti Bu, ya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu sayang, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nuri, selamat siang juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya siang ini. Sama-sama Bu Nuri. Nah, kita akan coaching sebentar ya Bu sayang. Pengen ngomongin apa ini sore siang ini? Aku pengen ngomongin soal pengelolaan kelas. Ya. Saya bingung kenapa ya setiap pembelajaran berlangsung anak-anak pada berisik, bicara sendiri, dan sepertinya anak-anak tidak fokus pada pembelajaran. Gimana sih caranya supaya anak-anak bisa fokus pada pembelajaran ya Bu ya? Oke.
Jadi Bu Sayem ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Gimana caranya supaya anak-anak fokus pada pembelajaran ya. Dan pembelajaran tetap menyenangkan bagi anak-anak. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Sayem dapatkan dari percakapan kita ini? Aku pengen apa ya Bu ya, jadi aku pengen anak-anak bisa fokus pada saat pembelajaran sehingga materi tersampaikan dengan baik dan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan senang. Nah, anak-anak fokus pada saat pembelajaran dan menyenangkan bagi anak-anak gitu ya Bu Sayem. Iya Bu. Bagaimana supaya anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran dan pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi anak. Gimana Bu Sayem? Iya begitu Bu. Dari pengamatan Bu Sayem, apakah satu kelas itu tidak fokus semua atau hanya beberapa anak saja? Ya sebagian besar memang anak-anaknya tidak fokus ya. Ada sih beberapa anak, paling 1, 2 atau 3 anak yang fokus pada pembelajaran Bu. Oh, jadi hanya 1, 2, 3 ya Bu yang fokus, tapi sebagian besar anak-anak tidak fokus gitu Bu. Iya Oh, begitu benar. ya. Menurut Bu Sayem, ciri-ciri anak yang fokus pada pembelajaran itu seperti apa Bu? Saat anak-anak benar-benar bisa jadi nggak gampang diganggu ya Bu ya. Kadang anak-anak kan mudah terganggu. Kalau anak-anak lagi fokus, meskipun ada sesuatu yang menyebabkan gangguan, tapi anak-anak tidak terganggu gitu Bu. Itu saat anak-anak lagi fokus tuh. Jadi kalau anak-anak lagi fokus, anak-anak tidak gampang Iya. terganggu. Kalau idealnya seperti itu ya Bu. Iya. Apa yang sekarang yang mungkin membuat anak nggak bisa fokus, yang biasa mengganggu mereka itu apa Bu? Iya, mungkin bosan mendengarkan guru apa ya. Biasanya asik bermain sendiri dengan temannya. Oh, oke. Bosan mendengarkan guru dan asik bermain dengan temannya gitu ya Bu. Mungkin ada lagi yang membuat anak tidak fokus Bu Sayem? Apa ya, ngantuk kali ya Bu ya. Oh, ngantuk ya. Biasanya karena anak tiap malam itu tidurnya malam ya dan bermain HP. Jadi mereka itu saat pembelajaran sudah tidak fokus, terus bosan mendengarkan guru, asik bermain dengan teman dan juga ngantuk ya Bu. Iya Bu, gitu. Oke, kalau sekarang biasanya kalau terjadi kejadian yang tadi ya Bu, anak bosan, asik bermain, ngantuk, biasanya apa yang Bu Sayem, reaksinya Bu Sayem itu apa? Biasanya ya Bu ya, saya peringatkan untuk memperhatikan kembali. Misalnya dengan kata-kata, ayo anak-anak perhatikan penjelasan Bu Guru. Anak-anak fokus sebentar sih Bu, setelah itu bisik lagi. Dengan menyuruh memperhatikan kembali gitu ya. Mungkin ada yang lain yang Bu Sayem lakukan agar anak kembali memperhatikan atau fokus pada pembelajaran Bu? Pernah sih ya Bu ya, dengan nyanyi, main tepuk-tepuk tangan. Kalau aku lihat memang anak-anak menjadi lebih senang sih. Oh gitu ya. Jadi dengan nyanyi, main tepuk-tepuk tangan, anak-anak menjadi lebih senang gitu Bu. Iya betul. Ini tentang fokus pada anak saat pembelajaran ya Bu. Kalau menurut Bu Sayem, kalau menilai antara level 1 sampai 10, kira-kira anak-anak sekarang ini berada di step berapa Bu? Kayaknya beragam ya Bu ya. Ada yang di angka 5, ada sih yang di angka 7, tapi hanya 1, 2, paling 3 anak. Yang lainnya atau kebanyakan di angka 5. Ya rata-rata di angka 5 lah, dari 18 anak di kelas saya. Karena rata-rata anak-anak susah fokus pada saat pembelajaran. Jadi satu kelas Bu Sayem itu ada 18 anak. Iya betul. Dan anak-anak dalam fokus pembelajaran sekarang rata-rata berada di step 5 gitu ya Bu. Terus yang Bu Sayem inginkan anak-anak itu berada di level berapa Bu? Ya paling tidak pengennya di level 9 kali ya. Ya. Yang apa yang bisa Bu Sayem lakukan agar mencapai level 9 anak-anak fokus pada pembelajaran? Apa ya?
seperti tadi apa ya, dengan bernyanyi, main tepuk-tepuk tangan, itu kan membuat anak-anak senang. Ya. Mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan kali ya. Oh, oke, dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, anak-anak akan mudah fokus gitu ya Bu. Iya, iya begitu. Menurut Bu Sayem, bagaimana sih cara supaya pembelajaran jadi menyenangkan sehingga anak-anak bisa fokus pada pembelajaran Bu? Mungkin dengan memahami karakter anak kali ya, dengan berbaur dengan mereka sehingga ada kedekatan kali ya. Dan anak seusia mereka, seusia TK itu senangnya bermain. Mungkin bisa diterapkan bermain sambil belajar. Dan juga itu adalah metode role play atau metode bermain peran. Dan diselingi dengan bernyanyi dan juga tepuk-tepuk. Nah, sudah sangat bagus yang saya melakukan. Anak-anak itu akan senang bermain ya. Yang diterapkan itu bermain sambil belajar, bernyanyi, tepuk-tepuk, metode bermain peran. Begitu ya Bu Sayem? Iya. Atau mungkin dengan metode yang lainnya kali ya. Iya. Dengan metode yang lebih bervariasi gitu ya Bu. Nah, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anak gitu ya Bu Sayem. Iya, gitu benar. Terus, kapan kira-kira Bu Sayem akan melakukannya? Ya, kira-kira dalam minggu inilah secepatnya saya akan melakukannya. Oke, dalam minggu ini ya Bu? Iya, dalam minggu ini. Nah, oke, boleh bertanya ya Bu ya. Apa yang Bu Sayem dapatkan dari sesi kita ini Bu? Yang saya dapatkan dari sesi kita ini ya, yang awalnya saya kan bingung ya Bu ya, saya harus bagaimana. Untuk di akhir ini saya sudah tahulah apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak pada fokus ya pada pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya menggunakan metode-metode bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak, dan juga diselingi dengan nyanyi atau main tepuk-tepuk tangan maupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Kayak gitu Bu. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Saya pengen mendengar lagi cerita Bu Sayem ya, bagaimana anak-anak di kelas pada saat proses pembelajaran. Oke, makasih banyak ya Bu Sayem. Ya, makasih juga Bu Nuri. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu Nuri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Nuri. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu Nuri sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan. Ya, Bu Nuri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Nuri sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya yang dilakukan. Dan juga Bu Nuri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar terencana dan dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi saya tadi sudah mendengar percakapan
Ibu dengan Koci, Ibu sudah fokus terhadap Koci aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Ya. Ini sudah sesuai, ya. Untuk hari ini mudah-mudahan nanti sukses ke depannya ya. Ya. Dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh Bu, boleh, silakan Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Nuri kembangkan dan berhasil untuk melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami alur tirta untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oh baik-baik Bu Nuri, luar biasa ya. Jadi Bu Nuri akan mendalaminya lagi tentang alur tirta, Ya. supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Dan baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi